Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Suci Rahmadanti dengan NIM 1915040101. Saya merupakan mahasiswi Psikologi Islam UIN Imam Bonjol Padang semester 6. Baiklah, pada kesempatan kali ini, dalam video ini saya akan mempresentasikan beberapa sejarah dan landasan teori dari 3 alat tes yang saya pelajari dari mata kuliah pengukuran intelijensi. Di antaranya yang pertama yaitu mengenai tes WISE, yang kedua mengenai tes PM, dan yang ketiga mengenai tes IST. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tes WISE. Di sini saya akan menjelaskan pertama mengenai sejarahnya. Tes WISE atau tes Wechsler ini itu disusun pertama kali oleh David Wechsler yaitu pada tahun 1939. Setelah 34 tahun diterbitkannya tes intelijensi pertama yaitu oleh Binet dan Simon, David Wechsler ini ia menentang keunggulannya sebagai alat ukur intelijensi manusia, dan Wechsler juga tidak setuju dengan nilai tunggal yang ditawarkan oleh skala Binet pada tahun 1937. Kemudian Wechsler menciptakan instrumen pengukuran baru karena ketidakpuasannya atas keterbatasan teori Stanford-Binet dalam penggunaannya, khususnya yaitu dalam pengukuran kecerdasan untuk orang dewasa. Ia kemudian menerbitkan tes kecerdasan baru yang dikenal sebagai Wechsler Adult Intelligence Scale atau biasa kita kenal dengan WISE, yang didirikannya pada tahun 1955. Tujuan utama dari tes ini adalah untuk menyediakan tes intelijensi bagi orang dewasa dengan usia 16 sampai 75 tahun atau lebih yang pelaksanaannya itu dilakukan secara individual. Baik, selanjutnya mengenai landasan teoritis teori WISE. Adapun latar belakang lahirnya tes ini diantaranya adalah yang pertama, karena dalam menangani klien-kliennya, Wechsler sering menemukan kekurang tepatan penggunaan tes Binet untuk mengungkap fungsi intelektual pada anak-anak yang usianya sudah tinggi. Kemudian yang kedua, tes intelijensi yang digunakan untuk orang dewasa itu hanya merupakan perluasan dari tes intelijensi untuk anak-anak dengan jalan menambahkan soal yang sejenis yang lebih sukar. Kemudian yang ketiga, tes intelijensi untuk orang dewasa itu kurang menarik minat dan perhatian dikarenakan banyak soal yang berkaitan dengan aktivitas dan dunia anak-anak. Inilah yang melatar belakangi Wechsler untuk mendirikan alat tes ini. Tes WISE ini itu terdiri dari 12 subtes yang dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu golongan verbal dan golongan performance. Pada golongan verbal itu dibagi menjadi beberapa subtes, diantaranya yaitu information, compression, kemudian arithmetic, similarities, vocabulary, dan juga digit span. Sedangkan untuk golongan performance itu diantaranya juga terdapat beberapa subtes. Yang pertama yaitu mengenai picture completion, picture arrangement, block design, kemudian object assembly, coding, dan juga mazes. Baiklah, untuk materi kedua yaitu mengenai tes Raven Progressive Metric atau PM. RPM itu diciptakan oleh Raven pada tahun 1938, yang awalnya itu dikembangkan di Inggris dan secara luas dipergunakan dalam lingkungan angkatan bersenjata Inggris pada Perang Dunia Kedua. Tes ini sebagian besar mengukur general vector, kemudian sebagian kecilnya mengukur spatial aptitude, inductive reasoning, dan perceptual accuracy. RPM itu terbagi menjadi 3 macam tes dengan penggunaan yang berbeda-beda. Di antaranya yang pertama yaitu mengenai Stanford Progressive Matrix atau SPM. Tes ini itu terdiri dari 60 soal yang dikelompokkan menjadi 5 seri, yaitu A, B, C, dan E. Kemudian tes ini digunakan untuk orang normal berusia 6 sampai 65 tahun. Di Indonesia, tes ini dinamakan dengan tes SPM A2. Tes SPM ini itu mengukur kecerdasan orang dewasa yang paling banyak diungkap yaitu mengenai general factor atau G-factor. Kemudian yang kedua yaitu Colored Progressive Matrix atau CPM. CPM ini diciptakan oleh Raven pada tahun 1938.
Di Indonesia ini dikenal dengan nama CPM. Tes ini itu digunakan untuk mengungkap beberapa aspek, diantaranya berpikir logis, kecakapan pengamatan ruang, kemudian kemampuan analisa dan kemampuan integrasi, serta kemampuan berpikir secara analogi. CPM ini sendiri terdiri dari 36 soal yang juga dikelompokkan menjadi 3 seri, yaitu A, seri AB, dan juga seri B. Tes ini itu dipergunakan untuk anak-anak usia 5-11 tahun, yaitu anak yang mengalami hambatan mental dan juga orang usia lanjut. Kemudian yang ketiga adalah Advanced Progressive Matrix atau APM. APM ini disusun pertama kali pada tahun 1943, kemudian dilakukan revisi pada tahun 1947 dan juga 1962. Tes ini dapat dipergunakan untuk orang normal tanpa batasan waktu, yakni untuk mengukur kemampuan observasi dan juga clear thinking. APM ini sendiri terbagi atas 2 bagian. Bagian yang pertama itu terdiri dari 12 soal, sedangkan bagian yang kedua itu terdiri dari 36 soal. Dan biasanya tes ini itu dipergunakan untuk subjek yang berusia di atas 11 tahun. Selanjutnya materi ketiga yaitu mengenai Intelligence Structure Test atau IST. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu mengenai sejarahnya. Tes IST ini itu merupakan salah satu tes yang digunakan untuk mengukur intelijensi individu. Tes ini itu dikembangkan oleh Rudolf Amthauer di Frankfurt, Jerman pada tahun 1953. Amthauer mendefinisikan intelijensi sebagai keseluruhan struktur dari kemampuan jiwa rohani manusia yang akan tampak jelas dalam hasil tes. Intelijensi hanya akan dapat dilihat atau dikenali melalui manifestasinya pada hasil atau prestasi suatu tes. Berdasarkan pemikiran ini, Amthauer menyusun sebuah tes yang dinamakannya dengan IST, yaitu dengan hipotesisnya bahwa komponen dalam struktur tersebut tersusun serta hierarkis. Maksudnya, bidang yang dominan kurang lebih akan berpengaruh pada bidang-bidang yang lain. Kemampuan yang dominan dalam struktur intelijensi itu akan menentukan dan mempengaruhi kemampuan yang lainnya. Semenjak awal diciptakan, IST ini selalu mengalami perkembangan yang dikembangkan oleh Amthauer dengan bantuan para kolagennya. Beberapa perkembangannya diantaranya yang pertama yaitu tes IST pada tahun 1953. Tes ini itu merupakan tes yang pertama yang pada awalnya digunakan untuk individu berusia 14 sampai 60 tahun. Proses penyusunan normanya itu diambil dari 4.000 subjek pada tahun 1953. Kemudian yang kedua yaitu tes IST pada tahun 1955. Nah, pada tes ini tentang usia subjek itu diperluas menjadi berawal dari umur 13 tahun. Subjek dalam penyusunan norma itu bertambah menjadi 8.642 orang dan pada tes ini sudah ada pengelompokan jenis kelamin dan juga kelompok usia. Kemudian yang ketiga, tes IST pada tahun 1970. Nah, dalam tes ini itu tidak terlalu banyak perubahan. Pada tes ini rentang usianya juga diperluas, yaitu berawal dari usia 12 tahun. Kemudian yang keempat, tes IST pada tahun 2000. Tes ini ialah sebagai koreksi dari IST 1970, yang mana pada tes ini itu tidak terdapat soal kalimat pada soal hitungan. Nah, yang terakhir ialah tes IST 2000 sampai revisi. Pada tes ini itu terdapat beberapa perkembangan subtes dan juga penambahan subtes. IST ini terdiri dari 3 modul, diantaranya yaitu Grand Module Perform, Modul ME, dan Airweighted Long Module. Nah, itulah beberapa perkembangan dari tes IST ini. Kemudian, landasan teori dari tes ini. Pandangan Amthauer pada dasarnya didasari oleh teori faktor, baik itu teori bifaktor, teori multifaktor, model struktur intelijensi Guilford, dan teori hierarki faktor. Berdasarkan teori faktor, untuk mengukur intelijensi seseorang itu diperlukan suatu rangkaian baterai tes yang terdiri dari subtes-subtes.
Nah, yang mana antara subtest satu dan yang lainnya itu ada yang saling berhubungan karena mengukur faktor yang sama, yaitu general factor atau group factor. Namun di samping itu ada juga yang tidak saling berhubungan karena masing-masingnya mengukur faktor khusus atau special factor. Nah, sedangkan kemampuan seseorang itu merupakan penjumlahan dari seluruh skor subtest. Maka Amtower menyusun IST sebagai baterai tes yang terdiri dari 9 tes. Nah, itulah beberapa materi mengenai alat tes pengukuran intelijensi, yang mana tadi ada 3, yaitu tes Wechsler, tes IM, dan juga tes IST. Saya Suci Rahmadanti, pamit mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.